Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Asis Saifuddin MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia dan juga teman-teman kelas 1A yang berbahagia. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, kesehatan dan keselamatan bagi kita semua sehingga kita dapat berkumpul walaupun secara virtual di pertemuan kali ini. Sholawat serta salam tak lupa tercurah limpahkan kepada baginda kita Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan tak lupa kepada para umatnya hingga di akhirat kelak. Baik, pada pertemuan kali ini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan makalah yang berjudul paragraf. Tetapi sebelumnya izin memperkenalkan anggota kelompok 8, yakni pemateri pertama saya sendiri Anissa Nurhaliza, pemateri kedua Fani Siti Afifah, pemateri ketiga Fitriani, dan pemateri keempat Mutiara Adelisa. Seperti yang kita ketahui bahwa paragraf sudah tidak asing lagi ya, apalagi untuk seorang mahasiswa, karena membuat jurnal, membuat makalah, membuat skripsi itu harus memakai paragraf yang baik dan benar. Lalu apa itu paragraf? Paragraf menurut bahasa yaitu gagasan, sedangkan menurut istilah paragraf adalah salah satu kumpulan kata yang memiliki posisi lebih tinggi dan lebih luas sehingga dapat diartikan sebagai kalimat dan berisikan informasi dari penulis. Menurut KBBI, paragraf itu bagian bab dalam suatu karangan yang biasanya mengandung satu ide pokok dan penulisannya dimulai dengan garis baru. Nah, yang selanjutnya ada menurut para ahli, kami mengambil salah satu ahli yaitu Widya Martaya 1995. Menurutnya, paragraf adalah karangan yang terbentuk dari satu atau lebih pada suatu kalimat yang saling berkaitan dan mempunyai satu kalimat utama yang menjiwai seluruh karangan. Nah, itu pengertian dari paragraf. Lalu, apa fungsi paragraf itu? Ada 5 fungsi paragraf secara umum. Yang pertama, yaitu mengekspresikan gagasan. Hal ini dapat memberikan sebuah gagasan atau sebuah perasaan yang dapat melalui rangkaian dengan beberapa kalimat yang telah disusun untuk membentuk ide yang baru. Yang kedua, menandai peralihan yang baru. Maksudnya hal ini merupakan sebuah tulisan atau karangan yang memiliki beberapa paragraf sehingga terdapat beberapa gagasan yang berbeda. Yang ketiga, memudahkan menulis dalam membaca. Hal ini merupakan salah satu ide dari seorang penulis sehingga akan lebih mudah untuk memahami ide dari suatu tulisan yang baik. Yang keempat, membantu pengembangan topik. Hal ini merupakan sebuah kata dengan pengembangan topik dalam tulisan karena akan terbentuk dalam pembagian paragraf. Dan yang terakhir, yakni mengendalikan variabel, merupakan sebuah topik yang dapat memudahkan dalam penulisan dengan beberapa variabel pada karangan yang baik. Nah, bagaimana teman-teman dapat memahami ya apa itu paragraf dan fungsi paragraf? Tapi tidak cukup sampai di sini saja karena ada pemateri-pemateri yang lain yang akan menjelaskan dengan rinci apa itu paragraf. Maka dari itu dicukupkan pembahasan dari saya akan serahkan kepada pemateri kedua. Unsur-unsur paragraf. Beberapa unsur pembangun paragraf sehingga paragraf tersebut tersusun secara logis dan sistematis. Unsur-unsur paragraf itu terbagi menjadi 4 macam, yaitu transisi, kalimat, topik, kalimat pengembang, dan kalimat penegas. Keempat unsur ini tampil secara bersama-sama atau sebagian. Oleh karena itu, suatu paragraf atau topik paragraf mengandung 2 unsur wajib, kalimat topik dan kalimat pengembang, 3 unsur dan mungkin 4 unsur.
Syarat penyusun paragraf yaitu 1. Kesatuan paragraf. Suatu paragraf yang memiliki kesatuan apabila seluruh kalimat dalam paragraf tersebut membahas suatu ide pokok atau gagasan. 2. Menentukan topik terlebih dahulu untuk satu paragraf. Topik paragraf merupakan kalimat inti dari kalimat utama dalam paragraf. 3. Mencatat seluruh hal yang berkaitan dengan ide pokok paragraf. Tidak perlu kalimat panjang, cukup dengan kalimat pokok atau seleksi unsur. Baik, nama saya Fitriani dengan NIM 12121000027 akan menjelaskan materi selanjutnya tentang tujuan dari paragraf. Tujuan paragraf yaitu membedakan penulisan dalam merinci ide pokok, membedakan pembaca dalam memahami pokok pikiran dalam suatu karya tulis, dan memberikan perhatian yang formal sehingga pembaca dapat beristirahat. Kemudian, ada ciri-ciri paragraf. Sebuah paragraf dapat dipahami dengan memperhatikan karakteristiknya, yaitu ciri-ciri paragraf sebagai berikut. Yang pertama, dalam suatu paragraf biasanya memiliki sebuah ide pokok yang disampaikan melalui setiap kalimat yang ditulis oleh pengarang. Yang kedua, dalam sebuah paragraf memiliki kalimat topik dan kalimat pengembang yang berfungsi untuk menyampaikan suatu gagasan utama si penulis dalam karangannya. Yang ketiga, dalam sebuah paragraf juga terdapat kalimat penjelas yang isinya tentang sebuah rincian dari kalimat topik. Berarti, sebuah karangan hanya memiliki suatu kalimat topik, tetapi terdiri dari beberapa kalimat penjelas. Saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis paragraf. Yang pertama adalah paragraf narasi. Paragraf narasi menceritakan suatu peristiwa dari kronologis, sehingga dalam perkembangannya akan menghasilkan kesimpulan di akhir cerita. Selanjutnya adalah paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi digunakan untuk memaparkan ide dari suatu gagasan atau suatu topik. Selanjutnya adalah paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi biasanya digunakan untuk memaparkan ide dari suatu gagasan atau ungkapan dari penulis yang biasanya disertai dengan fakta yang benar. Selanjutnya adalah paragraf persuasi. Paragraf persuasi digunakan untuk membentuk objek atau gagasan untuk meyakinkan pembaca untuk melakukan sesuatu yang diinginkan oleh penulis. Selanjutnya ada paragraf deduktif. Paragraf deduktif memiliki kalimat utama yang berada di awal paragraf, sehingga selanjutnya akan dengan mudah untuk menemukan kalimat-kalimat pokok atau kalimat utama di dalamnya. Selanjutnya adalah paragraf induktif. Paragraf induktif dalam penulisannya biasanya menggunakan kalimat-kalimat yang mudah dimengerti. Selanjutnya adalah paragraf campuran. Paragraf campuran biasanya terdapat di awal atau di akhir paragraf. Di sini saya akan membacakan contoh paragraf. Kelompok kami mengambil contoh paragraf deduktif. Ada beberapa varian dendeng di dalam makanan khas Padang. Salah satunya adalah dendeng balado. Makanan ini terbuat dari daging sapi yang dipotong tipis dan melebar. Daging sapi tersebut kemudian dijemur sampai kering di bawah sinar matahari. Setelah dijemur sampai kering, daging sapi digoreng, kemudian diberi bumbu yang berbahan dasar cabai atau biasa disebut bumbu balado. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa paragraf merupakan seperangkat kalimat yang tersusun dan mendukung pikiran pokok yang tersirat dalam keseluruhan karangan, dan merupakan bagian bab dalam karangan tersebut yang ditandai dengan garis baru. Dengan demikian, paragraf atau alinea merupakan sekumpulan kalimat yang berhubungan antara kalimat satu dengan kalimat yang lain. Baik, alhamdulillah seperti yang kita simak tadi bahwa presentator telah memaparkan pengetahuannya tentang paragraf dan pemateri terakhir telah menyampaikan kesimpulan. Maka dari itu, semoga pengetahuan kita tidak hanya sampai di sini saja, dan janganlah lelah untuk mencari tahu atau mencari ilmu, karena menurut Imam Syafi'i, ilmu itu bagaikan binatang buruan, sedangkan pena adalah pengikatnya. Maka ikatlah buruanmu dengan tali yang kuat. Mungkin dicukupkan sekian pemaparan materi pada hari ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Kami dari kelompok 8 mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.